Selamat pagi, salam sejahtera. Ketemu lagi di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita bisa melaksanakan sampai Idul Fitri sehat walafiat. Amin. Ini bukunya kebetulan waktu saya tulis, waktu saya di Universitas Brawijaya ya. Kumpulan dengan teman-teman dan juga teman-teman yang ada yang sudah jadi profesor. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Pagi. Hari ini saya bersama Akhir Kristiono dengan Pak Gunawan, gitu Pak ya. Beliaunya sebagai salah satu dosen, juga sang ahli, saksi ahli dan luar biasa. Begitu banyaknya yang ditempel beliaunya ini, kejeniusannya, tentang pengetahuannya, tentang pengalamannya, tentang hukum, dan salah satu beliaunya juga sekarang berada di Universitas Kahuripan Kediri. Gitu ya Pak ya, Pak Gun? Siap, betul. Nanti kita akan berbincang-bincang banyak tentang hari ini. Kita juga salah satunya adalah tentang pasal perundangan fidusia. Dengan pasal perundangan tentang fidusia Pak ya. Ya. Nah ini bagaimana sih, apa sih tentang fidusia ini? Siapa yang boleh menarik ke armada atau angguna yang di tengah jalan atau dan lain sebagainya? Kita akan sedikit demi sedikit kita buka, kita dalami bersama-sama. Sambil kita akan tahu bagaimana bermain dengan hukum di Indonesia tentunya Pak ya, supaya kita juga tidak menjadi penyakit atau mungkin ketakutan sendiri tentang hukum. Jadi inilah saat ini kita akan belajar pelan-pelan bersama dengan beliaunya. Baik, selamat pagi Pak Gunawan. Pagi, Mas Chris. Iya. Luar biasa Pak Gun. Ya. Pak Gun ini juga salah satunya dosen Pak ya. Siap, betul. Ya. Dari berapa lama Pak udah di Universitas? Ya cukup lama ya. Di Universitas Kahuripan Kediri kisaran hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Saya mengabdi di sana itu karena saya merasa bahwa teman-teman mahasiswa ini yang di dalam tanda petik di sekitar pinggiran, bukan kota-kota besar, itu ada perasaan minder. Kemarin itu ada mahasiswa saya diterima, ini contoh, di BUMN 2 hari minta keluar. Nah, itu masalah ilmu itu kan relatif ya. Iya. Tapi mentalnya ini yang perlu kita benahi. Makanya saya bersedia mengabdi itu di kota kecil. Salah satu alasan ini ya Pak ya. Jadi sesuai motonya kan dosen itu buku sak dus gaji sak sen. Sing penting kan sehat. Ya. Kalau kita cari duit bukan di kota kecil gitu ya. Gitu Mas. Iya, baik Bapak. Ini kita lanjut ke ini Pak ya. Apa sih hukum tentang fidusia ini Bapak? Oke. Terima kasih Mas Chris. Kalau kita bicara hukum undang-undang ya, fidusia itu sebenarnya sudah diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya, sudah lama itu ya, zaman Belanda itu sudah ada. Cuman ini pada tahun 99 itu disempurnakan menjadi nomor 42 tahun 99 dengan judul Undang-Undang Fidusia. Untuk apa sih Undang-Undang Fidusia itu? Untuk mengatur jaminan ya di lembaga keuangan baik bank maupun non bank untuk berupa objeknya itu barang bergerak. Ya. Kalau benda tidak bergerak itu seperti tanah dan bangunan itu sudah diatur di nomor 496 itu tentang hak tanggungan ya. Jadi ya kalau hak tanggungan bukan hak tanggungan ya. Kalau di Undang-Undang Fidusia ini kita bicara yang bergerak.
Jadi jaminan objeknya bisa motor ataupun Kendaraan mobil ya. bermotor. Nah, yang lagi ngetren itu kemarin itu beberapa minggu yang lalu ya, kasus yang artis siapa ya, Clara siapa itu yang di Jakarta. Iya. Nah itu seperti itulah pelaksanaan sehari-hari ya. Iya. Baik Pak, ini simpel yang kita pernah sering kali kita dapatkan di tengah masyarakat. Iya, pripun? Ketika debitur atau mungkin yang mempunyai utang di suatu koperasi atau bank itu dengan angguna atau jaminan sepeda mobil itu di tengah perjalanan dalam dia bekerja di lampu merah itu ada sekelompok orang yang tahu-taunya ketika lampu diketok lalu dipaksa kunci diambil. Otomatis ketika mobil dimatikan berhenti tengah jalan, ini kan menurut Bapak dibenarkan atau tidak, Bapak? Oke Mas Kris, saya jawab. Kalau perbuatan seperti itu perbuatan PMH. Perbuatan melawan. Ya, perbuatan melawan hukum dan itu dikategorikan sebagai PMH yang tindak pidana. Iya, PMH kan ada dua, PMH yang perdata atau PMH yang pidana. Maksudnya begitu. Nah, dalam hal ini Undang-Undang Fidusia itu ada pidananya, ya. Ada tuntutan. Jadi barang siapa yang melanggar hak-hak orang lain dan itu bisa dikategorikan pidana, dia bisa dipidanakan. Contohnya menggadaikan, ya. Digadaikan ke tempat orang lain atau dijual ke orang lain, nah itu sudah pidana. Debiturnya malah yang kena. Kalau tadi pertanyaannya bagaimana kita mengendarai mobil terus di tengah jalan diketok terus ada serombongan dicabut, nah itu namanya sudah kategori pemaksaan. Dan biasanya itu digiring ke mana? Leasing atau kantor. Kantor. Nah, saya hanya bicara ilmu saja ya. Jadi prakteknya seperti itu lah. Nanti kalau sudah di leasing dan dia tidak bisa melunasi, biasanya dilelang seperti itu. Biasanya dilelang ya. Karena kalau menurut dari peraturan perundangan yang ada di Indonesia, hukum di Indonesia itu Pak. Ya. Yang dilakukan oleh oknum. Ini kan jelas kan merugikan yang pertama. Betul. Pak. Karena dalam proses mungkin gagal bayar atau mungkin terlambat bayar, bukan berarti tidak bayar. Dengan diberlakukan seperti oknum seperti itu, apakah hukum Indonesia juga bisa mengenai pasal terhadap oknum tersebut, Pak? Atau sebaliknya memang karena keterlambatan atau tidak kemampuan bayar justru bisa dilaporkan dari itu. Terima kasih pertanyaannya Mas Kris. Pagi ini kan kita mengedifikasi untuk masyarakat umum ya, Mas Kris. Jadi pada waktu kita mengambil sepeda motor dan mobil itu kan ada namanya perjanjian pokok. Perjanjian pokoknya kan itu termasuk leasing, itu kan biasanya sewa beli gitu. Jadi pada waktu pertama kali ditanda tangan, nah itu nanti ada klausula one prestasi gitu ya. Jadi one prestasi bukan dicabut secara paksa karena gagal bayar itu bukan berarti debiturnya atau yang utang itu nakal, bukan. Tapi ada kondisi kayak COVID. Nah, itu kan gagal bayar itu banyak. Gagal bayar saya tanda petik ya, jangan dikaitkan seperti yang di Undang-Undang Kepailitan itu yang tidak mampu bayar itu. Jadi jangan disamakan yang di Undang-Undang Kepailitan itu ya. Tapi di sini one prestasi. Jadi itu one prestasi murni. Nah, di dalam klausul itu biasanya 3 bulan berturut-turut dan atau biasanya sudah diserahkan ya. Biasanya dia tidak mau lama-lama ya. Biasanya diserahkan kepada
eksternal ini. Iya. Berarti pihak ketiga itu. Pihak ketiga. Sebenarnya ini dibenarkan nggak Pak? Dengan eksternal iya. itu? Saya jawab satu-satu ya. Pihak eksternal itu kalau terdaftar ada organisasinya ya, itu apa ya? Asosiasi apa itu resmi. Nah, biasanya dia tidak akan mencabut apa mengambil paksa seperti itu di tengah jalan. Tapi biasanya dibawa ke kantor polisi, dimediasi dan lain sebagainya. Yeah. Nah, dengan contoh yang di mana di Kota Mojokerto kalau nggak salah anak SMP itu ditarik terlempar mati. Akhirnya debt kolektornya meninggal. Nah, akhirnya yang meninggal anaknya debitur itu anaknya debitur, jadi dia korban. Nah, akhirnya oknum debt kolektornya itu semua sebanyak 8 kalau nggak salah akhirnya masuk ya. Cuman yang masuk oknum debt kolektornya. Pelaku pas melakukan itu. Betul. Harusnya itu kan perusahaannya juga bertanggung jawab. Kan yang memberi pekerjaan kan perusahaan tadi iya. Kan pasal 55 itu kan turut serta. Nah, dia bukan berarti terus seolah-olah sudah selesai hanya oknumnya aja. Nggak bisa seperti itu. Ini kembali kepada ini Pak, ketika gimana? tadi diambil kuncinya oleh oknum tertentu tadi dari pihak debitur sendiri juga bisa dibenarkan atau diperbolehkan melaporkan balik dari oknum tersebut bisa Pak ya? Karena bisa. Karena itu perampasan. Karena kalau mau ngambil itu harus penyerahan secara sukarela. Gitu diserahkan. Terus yang kedua itu harus ada kejelasan bahwa ada surat tugas yang resmi. Oh, ada surat tugas. Iya. Dari oknum tadi atau debt kolektor tadi wajib harus menunjukkan identitas surat tugas. Iya, surat tugas. Tadi. Satu surat tugas. Kedua, dia harus bawa namanya sertifikat fidusia. Nah, sertifikat fidusia itu bahwa mobil atau motor sebagai jaminan fidusia ya itu resmi sudah didaftarkan. Kalau tidak ya nggak bisa diambil seperti itu. Harus berani lawan gitu Pak ya. Ya lawan kita kalau perlu ya kan dikeroyok ya teriak-teriak kalau minta tolong iya gitu. Kan rame perampasan ya Pak ya. Kalau perlu ya dibikin macet di tengah jalan nanti kan rame. Lah gimana kalau cewek kalau cewek seperti yang di Jakarta kan ya nangis nah itu kan seperti itu ya, jadi seperti seperti betul itu. Jadi ada beberapa hal yang harus kita punyai ya mungkin seperti ini Mas Kris, kalau sewa belinya itu baru biasanya dipasang. Apanya yang dipasang Pak? Objeknya, motor atau itu biasanya dipasang. Jadi pertama itu ada namanya akta fidusia dulu. Setelah akta fidusia sama notaris, kita hubungannya dengan notaris yang punya link ke Kumham. Didaftarkan di Kumham, maka keluar namanya sertifikat fidusia. Nah, dengan ira-ira demi keadilan, nah itu mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Tapi bukan berarti dengan membawa itu langsung kita cegat ambil. Nah, kita kan nggak tahu. Maksudnya itu abal-abal atau enggak sama yang seperti di Jakarta ternyata surat tugasnya semuanya palsu dan tidak jelas semuanya. Nah itu kan sangat bahaya dan merugikan masyarakat pada umumnya seperti itu. Jadi itu kalau baru. Satu lagi Mas Kris, kalau yang lama itu biasanya jarang didaftarkan. Maksudnya kan pihak leasing, pihak pembiayaan itu atau bank juga bisa atau koperasi itu kan juga bisa menerima seperti itu kredit kendaraan bermotor. Nah ya, cuman kadang-kadang kalau bekas itu biasanya nggak didaftarkan.
Oh gitu ya Pak. Iya, iya. Nah, itu satu. Terus yang kedua, biasanya, nah ini biasanya, kalau macet baru didaftarkan. Kalau macet baru. Tadi kan telat terlambat 3 bulan. Ya. Nah itu baru didaftarkan. Ya, ya, ya. Nah mungkin Mas Christian, apa sanksinya gitu ya? Iya. Apa kekuatannya? Kalau macet baru didaftarkan, maka kekuatan sertifikat fidusia itu tidak jelas, tidak kuat. Jadi sertifikat fidusia itu harus didaftarkan seketika itu. Pada waktu perjanjian pokoknya ditandatangan, mungkin ada jeda 7 hari sampai 30 hari lah ya. Tapi kalau macet setelah 1 tahun didaftarkan, oh macet ini baru daftar, nggak bisa. Kita sebagai debitur bisa mempertanyakan keabsahannya itu, karena prosedurnya tidak betul. Nah, gitu. Ya. Mungkin ada tip-tip Pak, mungkin ketika tadi kan kita udah tahu salah satunya adalah bikin rame aja lalu lintasnya, biar minta tolong dan ini kan nggak betul. Jelas, kan? Kalau perlu kuncinya dikantongi. Iya. Kalau diambil kan udah lebih macet semuanya ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Ini ada mungkin perlu nggak Pak ketika ya biasanya kan orang-orang mohon maaf Pak punya ponsel perlu di video apa tidak, perlu nggak seperti itu Pak untuk sebagai alat bukti ya Pak ya? Iya. Jadi kita dengan era IT yang canggih ini, kita boleh memvideo seperti yang kemarin artis di Jakarta itu kan di video terus. Iya. Nah kita tahu apa bentuk wajahnya pelakunya, itu kan gampang. Terus di video semuanya itu bukti ya. Yang kedua, kita jangan dengan mudah menyerahkan objek jaminan fidusia kita kepada orang-orang tertentu yang tidak dikenal. Ya, harus bertahan Pak ya untuk dipegang, dimiliki dan dikuasai. Jangan. Jadi jangan sampai kita dirugikan. Biasanya ya itu pihak debitur banyak yang dirugikan. Yang ketiga, kalau kita memang mau seperti itu, lebih baik kita ke tempat netral. Jadi kan syaratnya pengambilan jaminan fidusia itu salah satunya minta ACC dari Polri setempat. Dari Polri, Polres atau Polsek gitu ya, boleh. Biasanya Polres minta suratnya. Nah, itu dia mengawal dan dia tidak akan maksa. Dia hanya mengawasi, betul nggak? Nah, kalau Pak Polisi kan bisa mengecek ini absen enggak. Nah, tapi kalau orang umum kan kita nggak tahu nih surat ini benar apa enggak, siapa kan banyak. Nah, itu karena apa? Karena pihak ketiga ini tidak ada gaji bulanan. Kita ya maklum. Komisi Pak ya. Enggak ada. Jadi kalau nyabut ya seperti itu, bayaran. Kalau enggak ya enggak bayaran. Iya, dokter ini yang terakhir. Yang terakhir mungkin kita akan lanjut ke materi berikutnya sebelum kita break. Ketika debitur pemilik kendaraan yang mungkin macet atau mungkin belum bayar atau mungkin berbayar sudah dibayar, terkadang itu line-nya itu bermasalah. Line gimana maksudnya? Misalkan ini sistemnya. Oh ya. Kita kan juga pernah ya mengalami itu. Ketika kita sudah bayar tidak pernah terlambat, kita masuk ke bayar ke kantor pos misalkan ini. Tiba-tiba itu dari dekolektor sepeda motor mungkin dari yang kemarin itu moro ke rumah datang. Nah, dengan bukti stempel kantor pos itu cetok itu udah munculnya kita udah bayar. Ternyata begitu sistem memang ada keterlambatan. Ya ini kan, nah ini kembali lagi kepada yang tadi, ketika sudah ada pencabutan kunci dari armada atau mobil yang dari oknum dekolektor ini, setelah diperlakukan yang tidak hormat atau tidak enak, perbuatan melawan hukum sudah diterima, langkah yang harus dilakukan sama debitur ini apa Pak? Yang paling konkret terhadap penegakan hukum di Indonesia. Terima kasih Mas Kris. Pesan saya banyak sekali debitur yang tidak mengerti ya. Pada waktu kita dijabut itu kan sudah masuk ranahnya tindak pidana perampasan, bukan lagi sewa beli leasing itu bukan. Nah itu harus jelas itu dulu. Yang kedua, kalau sampai terjadi seperti itu biasanya debt collector itu memakai pasukan, tidak mungkin seorang diri. Biasanya bisa 4 atau
5 atau 6, paling minim 2. Ya, ngomongnya ya segitu gitu ya. Nah, Anda nggak usah terpancing. Ya, kalau memang seperti itu ya kita ajak aja. Kan ada pamong setempat, terus ada apa itu ya, Babin Kamtipmas. Nah, itu untuk menengahi, untuk memberi proteksi kepada kita. Jadi biar balance, imbang kedudukan kita antara debitur dan kreditur, antara pihak pembiayaan dengan nasabah, orang yang memiliki kendaraan bermotor ya. Saya sampaikan sekali lagi, kuncinya adalah penyerahan sukarela ya. Apapun mau dijamin fidusia maupun tidak, itu kuncinya penyerahan secara sukarela. Penyerahan Secara sukarela, dan itu harus ada buktinya. Nah, kalau penyerahan sukarela itu lebih baik kepada petugas lembaga keuangan tersebut. Jadi lebih baik kan dia bikin surat, ada stempelnya, ada pejabatnya. Kalau debt collector kan kita maaf ini nggak tahu nih kantornya mana, yang memberi order mana, kan bisa salah gitu loh. Itu jadi bisa jadi objek yang dirampas atau yang juga kadang juga salah. Salah. Dan yang pakai itu mungkin tetangganya, seperti di Mojokerto sampai meninggal, itu seperti itu, nggak bisa. Jadi kuncinya pada waktu ngerampas itu sudah itu salah itu bisa sudah dilaporkan langsung ya Pak ya? Iya, itu sudah pidana, ngerampas kok. Ya. Pengeroyokan, perampasan dan pengeroyokan gitu. Iya, Mas. Ya, mungkin gitu Pak ya. Kita akan break. Sementara kita tentang ilmu hukum fidusia sangat luar biasa. Jadi kalau memang tidak mau bertentangan atau berlawan dengan teman-teman debt collector, juga tidak, mereka juga termasuk bekerja ya Pak ya. Bekerja, mereka hargai mereka juga. Kalau tidak pengen ribut dengan mereka, ya kewajiban harus diselesaikan. Oh iya, utang harus bayar gitu loh. Ya, sementara kita akan break dan kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya. Salam hukum yang luar biasa. Oke, ya selamat siang. Yang terkasih ya Pak ya. Nah hari ini kita akan lanjutkan bagaimana materi kedua tentang fidusia. Ini selamat siang Pak Gun. Siang Mas. Kita akan lanjut ini tentang, kita ke poinnya aja langsung Pak Gun. Jadi bagaimana agenda fidusia ini tentang angguna yang digadaikan, dialihkan, bahkan diubah, terkait dengan pasal perundang hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut Pak Gun itu seperti apa Pak? Oke. Terima kasih Mas Kris. Anggunan yang digadaikan atau dijual itu diatur di Undang-Undang Fidusia pasal Undang-Undang 4299 pasal 35 dan 36 ya. Di situ dijelaskan bahwa orang yang sengaja mengubah dan menghilangkan dengan cara apapun yang menyesatkan itu pidana penjara 1 tahun. 1 tahun. Pidana penjara 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Jadi bisa di atas 1 tahun, di bawah 5 tahun. Dan denda ada 2. Dendanya 10 juta sampai 100 juta. Itu yang menyesatkan atau menghilangkan ya. Tapi kalau yang pasal 36 itu digadaikan dan disewakan ya. Dialihkan gitu ya. Artinya ketika angguna itu sudah menjadi angguna dari suatu leasing atau kantor atau lembaga koperasi keuangan itu dipinjamkan lagi atau digadaikan lagi. Nah itu pasal 36 itu pidana penjaranya paling lama 2 tahun ya. Dan denda sama 50 juta ya, itu kalau gadaikan ya. Jadi saya pernah menangani kasus ini, seorang ASN. Nah, bagaimana dia bisa
maksudnya bisa menyelesaikan dengan baik dan tidak dipecat, akhirnya tuntutan putusannya dipenuhi semua tadi. tetap masuk, Masuk. 6 bulan sampai 7 bulan, tapi membayar kepada pihak lembaga keuangannya sepeda motor Beat kalau nggak salah, bayar semua untuk memohon kepada majelis hakim biar tuntutannya lebih ringan, dan akhirnya dituntut putusan 6 bulan. Akhirnya dia nggak dipecat. Itu contoh. Kadang-kadang orang nggak tahu. Alah nggak apa-apa, saya gadaikan ya no problem. Ini urusannya pidana. Pidananya ada 2, pidana penjara dan denda. Bukan atau loh ya. Itu Mas Kris. Ya. Baik Pak, ini kalau tentang yang tadi yang tentang yang digadaikan dialihkan diubah. Nah ini sekarang bagaimana tentang debitur? Nah, itu dia mendahului, artinya ketika sudah tidak mempunyai kemampuan atau gagal bayar, dia menyerahkan dengan sadar diri kepada pihak yang bersangkutan untuk tidak bisa menyelesaikan dengan baik. Putus dengan jalan tapi secara sadar dan memang tidak ada paksaan. Itu hukumnya ada seperti apa? Saya jawab Mas Kris. Maksudnya mendahului, saya koreksi. Maksudnya hak mendahului itu ada di pihak kreditor. Hak ada di lembaga keuangan yang membiayai. Ya, jadi hak mendahului itu maksudnya begini. Pada waktu debitur itu punya utang di tempat lain, kan tadi sepeda motor atau mobil itu kredit di lembaga A. Nah, dia punya utang lagi di lembaga B yang tidak dijamin fidusia. Tidak bisa lembaga B itu tiba-tiba karena nggak dibayar mengambil jaminan yang di lembaga A tadi yang dijamin fidusia, bahkan dengan eksternal diambil, nggak bisa. Itu sudah melanggar ya. Karena apa? Karena lembaga A yang sudah memasang sertifikat fidusia itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi nanti kalau ada pembagian itu namanya masuk kreditor konkuren, kreditor preference, separatis. Jadi saya jelaskan ada 3 ya. Konkuren itu dia nggak punya jaminan. Preference itu diatur oleh undang-undang seperti pajak dan lain sebagainya. Itu diatur. Nah, yang fidusia ini sama hak tanggungan itu masuk separatis. Jadi kreditor itu punya jaminan dan dia bisa menjual sendiri tanpa melalui misalkan kalau dipilotkan tidak usah melalui lembaga kepilotan di pengadilan niaga, maksudnya begitu. Jadi dia punya hak mendahului, separatis. Ya, itu tadi ada 3 status 3 grade dari kreditor ya. Jadi kalau kreditor konkuren itu yang tadi lembaga B kan tidak punya jaminan. Nah itu tidak bisa minta seperti ini ya. Gitu penjelasan saya Pak Sres. Nah ini ada nggak Pak kemungkinan besar yang mungkin pertanyaan berikutnya Pak ya? Iya, gimana? Ini yang mungkin yang disampaikan beberapa rekan yang tadi disampaikan, ketika dengan sadar diri ketidakmampuan bayar itu disampaikan kepada lembaga atau kantor leasing tertentu, lalu dilakukanlah yang namanya jalur lelang dari armada tadi tersebut. Ketika sudah muncul lelang dan sukses, sudah selesai, ini kan mestinya debitur ini harusnya hak tanggungan atau hak yang dijamin itu sudah statusnya harusnya dihapus sebagai peminjam. Dicoret lah, intinya sudah tidak menyatakan. Nah ini ketika dimunculkan ternyata di beberapa tahun ke depannya justru muncul nama debitur yang sudah tadi ngikuti lelang yang sudah diserahkan sama bank itu, muncul red notice di BI checking. Nah ini apa yang mungkin bisa dilakukan Bapak? Oke. Terima kasih Mas Kris.
Maksudnya red notice itu gimana? Ya, checking Bapak. Artinya blacklist, ada blacklist nah, gitu ya. Aneh ya, apa? Catatan merah. SID itu Iya, ya, betul. apa sistem informasi debitur atau kalau yang sekarang SLIC itu ya, Iya. sistem layanan informasi debitur, Iya. apa keuangan ya. Iya. Saya jawab satu-satu. Nah, pada waktu debitur dia merasa bahwa dia tidak ada kemampuan untuk melanjutkan kontrak tadi, perjanjian apa kredit kendaraan bermotor tadi ya. Nah, dia dengan etikat baik kan menyerahkan ya. Ingat ya, menyerahkan secara sukarela. Nah, itu harusnya debitur itu ada surat yang diterbitkan oleh lembaga keuangan. Satu. Ya. Yang kedua, debitur itu harusnya dilindungi. Karena apa? Dia tidak pernah macet, dia dengan etiket baik menyerahkan. Nah, bagi kreditur bagaimana? Kreditur kan tadi dengan undang-undang fidusia itu bisa melelang. Bisa melelang bisa, ya. Karena eksekutorial ira-ira demi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu namanya eksekutorial berkekuatan hukum sama seperti putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Nah, kita ingat hapusnya jaminan kredit itu kan di pasal 25 menjelaskan hapusnya utang yang dijamin fidusia, otomatis fidusia itu hapus. Nah, hapus siapa yang hapus ya? Lembaga keuangan itu akan menghapus di Menkumham, harus dicoret itu. Artinya dari OJK-nya atau dari lembaga leasingnya itu Pak? Lembaga Kumham itu ada. Seperti kalau hak tanggungan itu kan BPN-nya itu dicoret dulu. Nah, itu ke satu. Kedua, di OJK itu juga harusnya dicoret. Kalau alasan apa ya? Alasan bahwa dilelang kurang, nah itu sudah resiko. Karena apa? Karena debitur kan yang dijaminkan itu kan mobil itu atau sepeda motor itu. Kan dia tidak bisa meminta apa di luar yang dijaminkan. Apapun alasannya, misalkan kurang. Nah, karena apa? Nanti kalau begini kan debitur dilemahkan, dirugikan. Karena namanya selamanya akan melekat. Red notice tadi, blacklist, BI checkingnya jelek, SLIC-nya jelek. Nah, dia tidak akan bisa mengambil kredit di tempat lain. Karena tadi Pak ya. Tadi, nah itu harusnya dilindungi haknya debitur. Debitur. Ada undang-undang apa? Undang-undang perlindungan konsumen. Haknya debitur itu loh dilindungi. Kan karena semua bisnis ini unpredictable, jadi tidak bisa diprediksi dengan baik. Kadang-kadang macet, kan nggak ada keinginan apa debitur tersebut. Itu kan 5C-nya itu terpenuhi. C yang satu, etiket baik, karakternya loh, C1 itu loh. Ya, itu kan dia dengan etiket baik menyerahkan. Ya. Nah, harus kita imbangi dong ya, jadi biar nggak rapotnya merah. Bukan berarti ini masih kurang ini pelunasannya, jadi apa di SID-nya OJK nggak bisa dihapus, kan merugikan ini. Perbuatan yang merugikan. Nah, itu kan pencemaran nama baik. Satu, pencemaran nama baik. Kedua, dia secara itu kan harus mengganti rugi. Argumentasi tadi Pak ya? Iya, ganti rugi dong. Kan ada yang dirugikan, debiturnya dirugikan. Nah, ya kan? Begitu. Siap. Ya, mungkin saat ini kita mungkin break dulu Pak ya? Ya. Ya, kita akan selesai dari sini dulu untuk break sebentar ini. Dan kita akan lanjutkan nanti dengan tema-tema yang akan lebih menarik lagi. Tunggu
kita akan sesi istirahat dulu. Ya, Dan siap. kita akan lanjut sampai kapan kita tercoba ya untuk memberikan satu wawasan pengetahuan edukasi kepada hukum. masyarakat. Semoga masyarakat yang ada di Indonesia umumnya dan Nganjuk dan Kediri Ya. bisa belajar tentang hukum bersama kami, Saudara Gunawan, dan hal yang luar biasa kita akan selalu stay untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian yang ada di Indonesia.